pernyataan Megawati ini, bagaimana sebenarnya suasana kebatinan dalam PDIP dan apakah target-menarget itu benar dirasakan oleh seluruh kader, termasuk apakah ini upaya untuk melemahkan PDIP di Pilkada. Saya akan ulas bersama dengan Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDIP. Ikuti saya, saudara. Kan sekarang kan gitu, ditarget gitu kan. Betul dah. Saya datang ke sini memberikan penguatan pada Palti. Palti, kamu tidak sendiri. Banyak orang yang kemudian mendukung kamu, dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran semuanya. Kita butuh peradilan yang bebas, tidak memihak, dan membuat masyarakat tidak takut tapi dari sisi. Sudah bersama saya Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDI Perjuangan. Mas Ganjar, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat, Sama-sama, Mbak Niluh. Alhamdulillah sehat. Mas Ganjar, sebelum kita mulai wawancara ini, saya ingin memperlihatkan dulu pernyataan dari Bu Mega pada beberapa waktu yang lalu terkait dengan kasus hukum yang ia sebut menarget kader-kadernya. Kita dengarkan bersama. Kan sekarang kan gitu, ditarget gitu kan. Betul dah. Nah iya kok gitu tak? Mengapa kalian tidak berani untuk mengatakan kebenaran bahwa hukum sekarang itu diobrak-abrik oleh kekuasaan? Bagaimana suasana kebatinan dalam internal PDIP sampai Bu Mega mengeluarkan statement keras itu? Rasanya ini bukan statement tiba-tiba, tapi ini sebuah statement yang muncul karena akumulasi beberapa persoalan pernah muncul. Partai pasti tahulah, tidak hanya PDI Perjuangan, saya kira banyak partai. Kenapa pada setiap kontestasi muncul intervensi-intervensi? Formalnya biasanya saya tidak berani ngaku. Persis ketika kemarin kita mencari saksi-saksi dan kemudian mereka takut. Kalau kita bicara di permukaan pasti akan bilang, ya nggak usah takut lah. Itu kan klasik ini. Faktanya mereka takut. Dan dari situlah kemudian menjelang pilkada ini banyak yang kemudian menjadi tersangka. Saya baru pulang kemarin dari Medan, terus kemudian ke Batubara, dan persidangannya Palti. Palti siapa? Palti relawan yang kemudian mengungkap, bukan yang pertama, mengupload maksud saya, bukan yang pertama, tapi di proses sekarang. Tekanan tidak itu. Nggak usah disebut deh, kalau itu nggak mau diakui tekanan nggak apa-apa, tapi kita itu ada rasa keadilan, ada rasa politik yang tanpa dikatakan itu terjadi. Itu fakta. Yang berikutnya umpama waktu saya ke sana kemarin Zahir, Bupati, ya, incumbent, ini mau maju lagi, tersangka dia. Sebelumnya ya dia sudah ngobrol dengan saya. Nanti argumentasinya, ya memang ada kasusnya kok, masa kita nggak boleh memeriksa. Itu argumentasi yang sangat mudah untuk diberikan kepada publik. Namun Mbak, menjelang pilkada, ketika kemudian daerah-daerah itu begitu kuat perimbangan politiknya dengan membaca data yang ada, tiba-tiba yang kuat itu tertekan dengan status itu, maka itu akumulasi yang muncul di banyak tempat yang akhirnya Ibu mungkin mengatakan ya itulah kondisinya. Oke, yang melakukan adalah oligarki? Yang melakukan ya aparatur berarti. Kan yang bisa mentersangkakan siapa? Bukan oligarki kita. Yang berada di belakang penegak hukum? Tidak bisa kita sebut, kita tidak bisa tahu siapa yang ada di sana. Tapi sebagai seorang politisi kita bisa merasakan bagaimana permainan politik ini dan mengarah kemana begitu ya. Mengarah kemana itulah akumulasi kekuatan-kekuatan politik yang belum usai dari Pilpres. Oke. Pasti masih akan terus. Dan nanti kita sudah paham daerah-daerah tertentu yang begitu kuat rasanya akan diperebutkan. Nah caranya macam-macam.
Ada cara halus menggunakan kontestasi, ada cara yang mungkin pressure-nya lebih kelihatan. Apakah Anda merasa bahwa penegak hukum kita sudah jadi alat politik begitu? Saya kira hampir semua cerita-cerita yang muncul di publik seperti itu kan hari ini. Dan yang berada di belakang yang menggunakan penegak hukum untuk melakukan tekanan politik tadi itu adalah siapa, Mas? Kalau kita melihat dalam konsep kekuasaan, kenapa sih kekuasaan harus dibatasi, Mbak? Karena kekuasaan itu menggiurkan, tends to corrupt. Dan corruptnya bisa banyak, ya dia duit, ya kekuasaan, dan sebagainya. Dan ada kecenderungan untuk memperpanjang kekuasaan ketika mereka tidak punya kesadaran konstitusi. Pada saat inilah kemudian berbagai cara dilakukan. Sedikit ya, flashback aja. Bagaimana kemudian konstitusi di MK, bagaimana kemudian Mahkamah Agung. Kita kan belum lupa, untuk apa sih itu? Sudah terjadi. Atas nama demokrasi semua boleh, silakan. Tapi faktanya terjadi hal seperti ini, kemudian masalah etik menjadi persoalan. Apa sih Mbak? Ini dilakukan buat apa sih? Buat memperpanjang kekuasaan. Buat memperpanjang kekuasaan, mempertahankan kekuasaan. Maka ketika semua yang bermimpi bahwa kekuasaan ini harus berlanjut, maka gunakan segala cara. Oke, Anda melihat itu sekarang atau PDIP melihat itu sekarang? Saya kira iya Mbak. Apakah kita tidak tahu, apakah kita tidak melihat, apakah kita tidak bisa menunjukkan secara terbuka korelasi bantuan-bantuan yang muncul menjelang sebuah kontestasi. Apakah kita tidak bisa melihat, menampilkan, jangan di pengadilan ya, di ruang publik biasa saja. Berapa kamu terima uang kemarin, dari mana? Apa pesannya yang diberikan? Siapa kemudian yang mengatakan harus pilih ini, jangan pilih itu? Kalau kemudian hal ini bisa diceritakan secara investigatif, ya, dengan tokoh yang bisa di-blur gitu, tidak kelihatan, rasanya akan banyak orang bercerita. Problemnya hari ini satu. Hari ini semua merasa tertekan dan takut. Siapa saja yang takut itu, Mas? Hampir semua yang diperiksa siapa nggak takut, Mbak? Dulu kalau kita ngelihat ketika kita melawan Orde Baru, Mbak, cara yang dipakai apa? Kamu subversif ya, kamu PKI ya gitu. Dua ini nggak laku. Maka sekarang yang dipakai kamu korupsi ya. Oke. Maka ketika kemudian kita bicara peta korupsi kita, mari kita buka data Mbak. Siapa, pernah diperiksa di mana, terus kemudian dia background politiknya apa, dia sekarang duduk di mana, berlanjut nggak pemeriksaannya. Mari kita buka satu persatu. Ketika kemudian kita melihat seperti itu, maka kemudian ya pasti bolehlah. Agar fair di depan kamera, PDI Perjuangan pasti punya subjektivitas. Bahwa kami merasa ada yang aneh ini. Ya, ditangkap, ditersangkakan, dan itu daerah-daerah yang menjelang pilkada. Oke, dan itu daerah-daerah yang kuat bagi PDIP? Rasanya iya. Kalau bilang PDIP ditarget, kan tidak semua kepala daerah PDIP yang kemudian dijadikan tersangka. Kenapa bisa mengatakan bahwa PDIP ditarget? Mari kita hitung aja, Mbak. Kalau kita mau mencari titik lemah di dalam sebuah birokrasi, nggak sulit, Mbak. Nggak sulit. Salahnya di mana administrasi menimbulkan kerugian, memperkaya orang lain, korupsi. Terus kemudian diangkatlah, itu menjadi sebuah proses penyelidikan sampai kemudian tersangka. Pertanyaannya, tapi kan ada kepala daerah yang lain. Berapa kepala daerah yang lain? Oke. Ada di mana saja? Bagaimana dengan yang saya katakan itu tadi, Mbak? Ini pernah diindikasi, pernah diperiksa, tiba-tiba hilang. Dan itu tidak hanya level bawah, Mbak, termasuk sampai level atas. Saya kira mozaiknya tidak terlalu sulit untuk kita baca pada soal itu. Bali, Pak Koster waktu itu diperiksa menjelang Pilpres, ya enggak? Semarang ini mau pilkada, kotanya diambil dia. Buat saya kalau dia memang ada indikasi itu silakan. Tapi momentum ini menimbulkan kecurigaan. Oke, tanda tanya besar. Iya dong. Kalau ada yang bilang Bu Mega terlalu berlebihan ya terkait dengan hal ini, gimana? Mungkin ya, dan itu sah adanya orang menilai. Tapi Bu Mega itu kan bukan orang atau ketua partai yang
tidak punya pengalaman dalam menghadapi sebuah tekanan, Mbak. Bu Mega cukup gampang untuk membaca itu. Maka rasanya Bu Mega sedang mengambil tanggung jawab besar. Saya yang harus ngomong. Agar semua orang tahu karena saya pimpinannya dan saya bertanggung jawab. Maka Ibu keras sekali menyampaikan itu. Bu Mega memang belum pernah diperiksa, Mbak. Pernah kan? Ya. Kita mengalami 27 Juli. Bagaimana tekanan pada saat itu. Bagaimana diperiksa beliau di kejaksaan, di kepolisian. Dialami. Kira-kira keluarga-keluarga yang berdarah, maaf ya kalau kita urut jabatan bapaknya, kakeknya siapa itu, akan diperlakukan seperti ini atau tidak? Kira-kira. Maka Bu Mega mengalami itu. Nah, ketika kemudian melihat, oh Hasto dalam waktu pendek diperiksa 3 kasus yang berbeda, berurutan. Kan membacanya gampang, Mbak. Itu memang tekanan pada PDIP. Masa bilang nggak tekanan? Ini dirasa mengganggu momen pilkada PDIP nggak sih? Sebenarnya begini, kita mau fair aja deh. Oke. Fair, yang harus bertanggung jawab pada penyelenggara selenggarakanlah dengan baik. Tidak perlu kemudian wasit menjadi pemain. Oke. Kedua, ketika kemudian aparat penegak hukum harus memayungi semuanya, payungilah. Kan kita juga punya, Mbak, foto, ada aparat penegak hukum ikut serta dalam sebuah pertemuan, gitu kan. Di dalam pertemuan itu dipoto, Mbak, dipoto ada fotonya. Ini kejadian, Pak Mas, saya sebut aja di Boyolali. Oke. Boyolali, kita kuat. Kecurigaan kita muncul. Bupatinya diperiksa, ASN-nya diperiksa, 100 sekian saksinya, ya enggak? DPRD-nya diperiksa, kepolisian ini diperiksa KPK, terus kemudian hari ini di sana muncul foto-foto beredar, Mbak, aparat penegak hukum duduk di situ, bersama dengan salah satu kekuatan. Apakah ini kita mengatakan bahwa itu tidak, itu kemarin lagi acara ini, kan kita tidak terlalu bodoh untuk bisa memahami itu. Maka boleh dikatakan, surveinya Kompas, tanyain, orang takut nggak? Takut nggak orang? Untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Nah, itulah yang kemudian PDI Perjuangan harus mensikapi itu. Saya ingatkan aja, ini tidak hanya terjadi buat PDI Perjuangan saja. Kita ingatkan, ini bisa terjadi kepada partai lain. Dan sudah ada. Maaf dengan segala hormat saya, bahkan di beberapa tingkatan yang tinggi, kawan-kawan kita di partai lain, bahkan pimpinannya kan juga diperiksa. Oke, yang non-pemerintahan? Di dalam pemerintahan juga. Cuman membedakannya gampang. Pasti ini tidak berlanjut. Oke. Terus Nasdem kemudian misalnya? yang ini berlanjut. Ada di, saya kira Nasdem berlanjut, ada yang sampai ramai. Terus kemudian di partai yang lain yang sudah diperiksa kejaksaan umpama kan tidak berlanjut. Memang menjelaskan itu rumit. Tidaklah. Ada rasa politik sekali lagi, ada rasa keadilan yang gampang diungkapkan. Oke. Mas Ganjar, Anda kan sering bertemu dengan Ibu Mega, berkomunikasi langsung dengan Ibu Mega. Karena tadi disebut bahwa PDIP merasa ini sudah mengganggu juga kontestasi pilkada begitu. Apa yang disampaikan Bu Mega untuk menguatkan ini kader PDIP bahwa ya PDIP ini bisa melewati pilkada ini dengan baik? Dengan pengalaman-pengalaman kontestasi kemarin, kita akan menghadapi pilkada. Hari ini yang paling penting adalah satu, takut itu ilusi. Bu Mega menyampaikan pada kami, takut itu adalah ilusi. Ilusimu sendiri. Maka coba sekarang dibuktikan dengan data dan fakta. Maka kita terjemahkan. Kawan-kawan, kalau Anda melihat situasi seperti itu di daerah, simpel. Sekarang ada alat teknologi, rekam, foto, ya enggak? Gampang aja. Rekam, foto, siapa yang ngomong, siapa kelompok sasaran yang diajak ngomong, apa pesannya, kasih ke kita. Maka rasanya PDI Perjuangan juga harus meningkatkan effortnya, baik di pusat maupun di daerah. Untuk apa? Mengklarifikasi satu persatu. Sudah ada kok, Mbak. Calon kita mau maju, didatengin, dia punya masalah di jabatan sebelumnya, 1, 2, 3, 4, 5. Rakyatnya protes. Loh Pak, kalau gini nggak fair, Pak. Dibeginikan. Di wilayah mana itu, Mas? Ada di Jawa Tengah. Karena lapor ke saya.
Sekarang saya ini mendapatkan laporan dari mana-mana karena statement saya. Apa statement saya? Kalau kamu lihat, kamu dengar, kamu alami, maka kamu bisa menjadi saksi. Laporkan kepada kami. Kalau kamu takut, nanti kita dampingi. Kita ini mau menyelamatkan demokrasi atau mau membiarkan kemudian kekuatan yang besar kemudian akan menerkam. Dan kita sudah tahu nanti yang akan dipakai rebutan nih Mbak, Bali, ya, NTT umpama, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, yang basis-basisnya kita lah gitu ya. Jawa Barat saya kira tidak, ya Jogja di beberapa pilihan bupati wali kota, terus kemudian Jakarta, Sumatera Utara, kemudian Lampung, Sulawesi Utara. Nanti kita cek aja, nanti benar nggak omongan saya. Siapa kemudian calon yang akan dimunculkan. Oke, saya lihat Satgas PDIP, ada Satgas PDIP yang kemarin pada saat Kuda Tuli selain di perayaan di Jakarta, ada di Solo juga. Kemudian saya lihat lagi ada apel yang dilakukan juga di Surabaya. Oh iya, iya. Ada apel yang rencananya juga akan dilakukan di Medan. Iya, iya. Apakah itu bentuk PDIP sedang menguatkan kadernya atau sedang mewarning lawan? Kami sedang mempersiapkan pilkada dan itu kita lakukan terus-menerus karena kami partai yang mengakar. Kami punya kader di bawah, kami bukan kelompok floating mass. Partai ini terstruktur bagus sampai tingkat bawah, ya, sampai tingkat bawah. Maka setiap kali kita ada kontestasi selalu ada apel siaga untuk menunjukkan kesiapsiagaan kita. Nanti siap ini Mbak, biasanya memang wah dikasih semangat. Siap, takut tidak gitu. Tapi ketika dioperasi satu-satu ya takut juga. Mereka kan bukan orang gajian Mbak. Cuman militansi ini yang kita kembangkan dan itu modal yang kita miliki. Maka kemudian Bu Mega perintahkan, coba siap-siagakan itu, pelatihan kita bikin. Nah sekarang mulai muncul persiapan pilkada ini, kita punya pelatihan berkali-kali dan dari sekian kali pelatihan itu saya sampaikan kepada kawan-kawan dan kawan-kawan DPP juga menyampaikan bahwa catat apa problemmu. Kemarin kamu menemukan apa siapa? Mbak, semuanya lapor. Semuanya lapor. Maka itu yang akan kita antisipasi. Dan kita juga bicara dengan partai-partai lain. Apakah akan begini dan kita akan terima? Pasti jawabannya tidak. Saya sebut 3 lokasi itu. Karena kalau kita bicara Solo, kita tahu bagaimana pertarungan di sana. Pasti. Kita bicara Jawa Timur dan kita bicara Medan. Saya sebut 3 tempat itu. Kenapa saya tanyakan apakah ini warning? Enggak, nanti akan berjalan di mana-mana. Akan berjalan. Jadi daerah-daerah mereka menyiapkan. DPD menyiapkan, beberapa DPC menyiapkan. Kan Solo itu kemarin representasi dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah, kemudian diambil di Solo. Mungkin bukan tidak mungkin nanti yang lain juga akan melakukan hal yang sama. Mbak, psikologi orang itu begini. Kalau dia sendiri atau kecil, kemudian ditakuti, ya takut. Tapi ketika kemudian temannya banyak dan dia secara psikologis ditempa, ditunjukkan caranya begini, benar, maka kemudian dia akan punya semangat. Nah kita akan mengembalikan semangat yang terus terang mereka kemarin takut. Sekali lagi, sekarang ini dalam konteks berdemokrasi, freedom from fear itu tidak ada. Anda boleh cek deh. Jadi itu sedang meyakinkan kepada kader bahwa kita kuat di situ. Kita kuat, kita militan, kita bisa, dan kita pernah melakukan perlawanan. Mari kita tunjukkan. Atau itu warning kepada lawan bahwa kita kuat di situ, PDIP kuat di situ. Tidak, kita tidak mewarning, kita lebih pada internal. Bahwa kemudian lawan melihat seperti itu ya mungkin saja. Bisa saja. Kita tidak bisa tutup-tutupi. Apapun yang kita lakukan pasti bisa dibaca lain oleh siapapun kan. Sama juga ketika kita membaca lain. Ada yang above the line, kita bicara sebuah pertunjukan konsolidasi, tapi ada below the line yang tidak kelihatan. Yang ini sulit diomongkan. Mana buktinya? Itu omong kosong, periksa takut, kamu minta maaf. Itu tekanan bukan? Itu bukan tekanan Pak, itu biasa untuk fairness. Serius. Maka kita sampaikan, kalau itu iya sekarang muncul, kita bicarakan di internal kita, tidak boleh kita diamkan. Oh ada aparatur terlibat, siapa kades? Kadesnya kita datangi. Kenapa Des? Seperti ini, apakah kamu tertekan? Sudah ada yang lapor Mbak? Sudah. Kami nggak bisa Pak, kami harus mendukung si A, si B, si C. Oke. Sudah terjadi itu ya? Sudah. Di pilkada ini? Iya. Makanya kalau kita omongkan, wah Pak Ganjar sama Mbak Nilu waktu omongan dulu di Kompas itu, mana buktinya? Semua yang sifatnya formal itu
kemudian akan membuat yang lain tidak bisa. Maka sekarang saya minta untuk dicatat, dikumpulkan. Kenapa saya bicara foto? Umpama kasus Boyolali. Boyolali menjadi perhatian kita. Kenapa? Karena kita menang. Kita menang, dia bagus. Dari kekuatan kita harus dirontokkan di sana oleh pihak lain. Harus dirontokkan. Satu, pasti ada misi mempermalukan. Nah, biasalah gitu kan. Misi mengalahkan. Ya kan? Dan dengan cara-cara yang mari kita lihat apakah nanti cukup proporsional sesuai dengan aturan atau tidak. Maka kita sekarang siaga di semua tempat. PDIP yakin di pilkada ini akan tetap kuat, berkuasa di, kalau saya sebut, kandang-kandang banteng. Mbak, hanya keyakinan yang bisa kita pakai untuk bergerak. Kalau hanya pasrah-pasrah dan takut-takut saja, minggir. Maka militansi kita munculkan lagi. Saya mulai mendengarkan dan kawan-kawan mulai lapor, kami share dengan kawan-kawan yang ada di DPP sebelumnya. Maka candaan saya ini kan DPP Orba, ya, orang baru. Maka saya tahu diri, kawan-kawan yang saya yang lebih dulu, yang sudah capek mengurus, kita kasih pengalaman-pengalaman baru, kita sharing, dan ya kita realistis kok Mbak. Pada provinsi A rasanya kekuatan sana, hasil informasi kita, intelijen kita, intelijen sipil nih, mendengarkan suara rakyat, saya datang ke beberapa titik, ini kayaknya akan kuat ke sana. Bagaimana sikap kita? Kita mau negosiasi, kita mau melawan, ya kita mau mendukung, atau kita kemudian punya cara lain. Itu kita siapkan. Saya kemarin di Samarinda, kita pertemuan internal Mbak. Saya bilang, pertemuan kita ini pasti akan didengar orang lain, tolong ditutup pintunya. Tidak boleh ada orang masuk, karena saya mau briefing. Apa yang terjadi Mbak? Bocor juga, nggak kuat kita. Karena kita tidak terlatih. Masuklah seseorang, kan gampang saya melihat dong saya di panggung. Ya. Itu masuk, motret-motret. Sudah pasti itu intel. Padahal kalau intel butuh informasi itu, sebenarnya bicara baik-baik saja. Saya harus melaporkan pada bos, pada pimpinan. Nanti kita kasih tahu. Tinggal kita buat 2 sesi. Pembukaan silahkan masuk, dia butuh laporan. Kasihan juga Mbak, nanti dia intelnya yang di bawah dimarahi sama bosnya. Dia masuk nyelonong. Kemudian satu lagi dia masuk ke sebelah, saya tanya, saudara siapa? Kaget dia Mbak. Dari TNI atau Polri? Siapa? Dari Polri. Nah kan, maaf Mas ya, kita ini lagi internal Mas. Silahkan Anda tunggu di luar. Saya harus berani ngomong itu Mbak. Kalau tidak itu ceritanya nanti macam-macam. Itulah cara mengambil kemudian informasi yang kita mau. Padahal kita mau rapat internal. Masih mau disangsikan lagi. Oke. Sekarang butuh keberanian untuk kemudian mengungkap itu semua itu yang... Karena takut itu ilusi. Maka kemudian nyali mesti dimunculkan, militansi mesti dimunculkan. Caranya itu tadi. Kita kumpulkan mereka-mereka yang bisa, kita kasih data dan faktanya gitu. Dan ibu itu selalu memberikan beri pada kita. Kalau itu hukum, lawanlah dengan hukum, jangan dengan kekerasan dan anarkis. Tapi PDIP di internal solid. Belajar dari pengalaman kemarin, kita betul-betul mensolidkan. Jadi ada yang betul-betul solid, ada daerah yang belum solid. Dan kami sadar kok Mbak, setiap kali kita mau pilkada atau kontestasi, ada potensi perpecahan. Karena satu mendukung ini, kalau nanti direkom ini kecewa, ini pergi. Itu biasa. Atau nanti ini nggak serius, atau ini diem saja, atau nanti ngintrik gitu. Ya, saya di partai belum lama, tapi saya sangat paham. Pertanyaan saya juga terakhir, Mas. Ya. PDIP di pilkada ini, apakah berkoalisi dengan lawan politik kemarin? Ya, di beberapa tempat. Mas Ganjar, terima kasih sudah berbagi informasi Sama-sama, Mbak ini dulu. Sehat selalu. Ya.